Kali ini kami akan mencoba memberikan cara dalam membuat image classification berbasis MIT dan AI. Untuk memanfaatkan AI, kita perlu teachable machine dalam mengklasifikasikan gambar yang dapat kita akses melalui website. Berikut ini adalah langkah dalam mengklasifikasikan gambar melalui teachable machine. Untuk memberikan hasil yang maksimal, kita perlu memberikan sampel yang banyak sesuai dengan jenis yang diinginkan, seperti adanya back and book pada contoh. Selanjutnya, kita tambahkan gambar pada bagian book atau buku dengan mengklik tombol webcam. Kita dapat mengambil gambar dengan sebanyak-banyaknya agar hasil yang diperoleh dapat akurat. Tidak lupa untuk memberikan ruang kepada barang yang tidak ditemukan. Contohnya saja di sini kita tulis dengan no object. Selanjutnya, kita klik bagian train model dan menunggu proses training selesai. Setelah itu, kita dapat melihat tes model pada preview di bagian kanan. Di sana, kita dapat melihat seberapa akurat pengenalan objek dan klasifikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah proses training selesai, klik bagian export model pada bagian kanan atas. Kemudian, pilih upload my model. Tunggu hingga download selesai, kemudian copy link paling atas. Langkah selanjutnya yaitu buka website dari TMIC Extension. Fungsinya adalah sebagai penghubung model ke App Inventor. Scroll hingga bagian bawah hingga menemukan TMIC Extension.x. Kemudian, download file. Langkah selanjutnya yaitu kita beralih pada MIT App Inventor. Pertama, kita buka websitenya, kemudian pilih Create Apps. Setelah itu, klik New Project dan beri nama project yang akan kita buat. Setelah masuk ke bagian desain, sekarang kita beralih pada bagian komponen di samping kiri. Scroll ke bawah hingga menemukan Import Extension. Pilih file TMIC yang sudah di-download, lalu klik Import. Extension Teachable Machine Image Classifier akan muncul di panel Extensions. Kemudian, drag and drop extension tersebut ke dalam layar. Selanjutnya, tambahkan label ke layar. Hal ini berfungsi untuk menampilkan hasil prediksi. Setelah itu, ganti teks pada label pertama menjadi status. Kemudian atur weight-nya menjadi fill parent, ubah font menjadi bold, kemudian pada text arrangement-nya kita ubah menjadi center. Kemudian, tambahkan map viewer di sisi kiri komponen ke layar untuk menampilkan hasil tambahan atau preview. Selanjutnya, kita beralih pada bagian label. Tambahkan 3 label di layar dan juga 1 button. Setelah itu, kita ganti teks pada ketiga label dan 1 button tersebut. Teks for label 2 kita ganti menjadi back, teks for label 3 menjadi book, dan teks for label 4 menjadi no object. Hal ini berfungsi untuk menampilkan jenis objek yang dikenali. Setelah itu, ganti teks pada teks for button 1 menjadi analyze. Kemudian atur weight-nya menjadi fill parent dan arrangement-nya menjadi center. Pada tombol button analyze ini berfungsi untuk memulai proses klasifikasi gambar. Pastikan setiap label dan button mempunyai nama sesuai fungsinya. Kita rename label 2 menjadi back, label 3 menjadi book, label 4 menjadi no object, dan yang terakhir button kita rename menjadi analyze. Setelah desain selesai, kita lanjutkan untuk menyusun bloknya. Pertama, kita pilih analisis pada button yang dapat memberikan tindakan ketika button tersebut kita klik, di mana tindakan berasal dari memanggil teachable machine untuk mengklasifikasikan video data. Dan pada saat yang bersamaan, label 1 men-setting teks menjadi classification in progress, yang berarti
proses mengklasifikasikan gambar. Kemudian ambil blok yang berasal dari Teachable Machine, di mana ketika klasifikasi sudah ready atau siap, maka akan memberikan suatu tindakan. Di antaranya, men-setting teks pada label 1 dari classification in progress menjadi ready yang berarti siap. Lalu, ambil blok yang berasal dari Teachable Machine, di mana ketika klasifikasi mendapatkan objek atau tidak, maka akan memberikan suatu tindakan. Jika gambar memberikan sinyal bagi objek seperti tas atau bag, maka akan memberikan tindakan dengan teks tetap sama, dan round untuk menampilkan bilangan bulat ketika klasifikasi berjalan sesuai dengan objek yang diamati dengan menggunakan persentase seperti persen. Kemudian, langkah tersebut kita ulangi dari objek buku hingga yang tidak ditemukan. Pastikan semua blok sesuai dengan klasifikasinya. Tak lupa untuk memberikan blok di paling atas perintah setelah mendapatkan objek saat mengklasifikasi, dengan tindakan men-setting label 1 menjadi teks berupa classified atau klasifikasi telah berjalan. Setelah bagian blok selesai, kita kembali pada bagian designer. Kemudian, pilih komponen Teachable Machine Image Classifier tadi, pilih viewer, kemudian pada bagian URL model, kita masukkan link model yang telah diunggah sebelumnya melalui Teachable Machine. Setelah memastikan semua pengaturan sudah benar, pilih menu Build pada bagian atas, kemudian klik tombol Android App dan tunggu hingga proses loading selesai. Setelah proses build selesai, aplikasi akan menampilkan tombol unduh aplikasi dan scan barcode. Pindai kode barcode tersebut menggunakan perangkat lain atau scan menggunakan device lainnya. Setelah aplikasi dijalankan pada perangkat lain, tampilan interface langsung muncul sesuai desain. Setelah tombol Analyze ditekan, aplikasi menampilkan hasil klasifikasi pada layar. Setelah aplikasi dijalankan dan diuji melalui beberapa objek, program berhasil dan berfungsi sesuai dengan tujuan awal. Image Classifier mampu mendeteksi objek seperti bag, book, and no object secara akurat. Hasil klasifikasi ditampilkan dengan jelas di layar sehingga pengguna dapat memantau prediksi secara real-time.